Bapak Ibu, kita sudah melakukan ya selama 5 hari di SD 66 tanggal 20 tanggal berapa kemarin itu? Sampai tanggal 29 kita Kemudian di sini untuk pembelajaran mendalam yang pertama sudah dilakukan oleh BBGTK, yaitu BIMTEK TOT. Kemudian para fasilitator di sini kemudian melakukan pengimbasan on dan kembali. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita OJT 1. Bapak Ibu sudah melakukan OJT setelah tanggal berapa kita Bapak Ibu kemarin ya, lupa saya. Tanggal 5 sampai internet tak ada. 5, 6, 7, 8, tanggal 9. Berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan OJT mulai tanggal 11. Ada permintaan. Ya. Memang dari servis gitu. Bapak Ibu sudah melakukan OJT mulai tanggal 11 sampai nanti sebelum Jadi sampai nanti sebelum maka jurnal yang Bapak Ibu buat tentunya dari tanggal 11 sampai nanti kita sebelum 2. Nah ini adalah pendampingan OJT 1. Nah ini sudah kita jelaskan, ada persiapan di Zoom. Apa-apa yang harus kita lakukan pada pendampingan OJT 1. Berapa tahun rupanya? Di sini sebelum kita ke apa yang kita lakukan, maka saya sampaikan tujuan dari OJT, yaitu peserta mampu mengaplikasikan strategi kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya dalam praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian penciptaan lingkungan belajar dan pemanfaatan digital dalam konteks pembelajaran. Jadi sepertinya ini ujung-ujungnya adalah di konteks pembelajaran. Jadi kita fokus di pembelajaran di sekolah ataupun satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Untuk menyelaraskan dengan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, untuk OJT yang Bapak Ibu lakukan adalah selama 120 JP, yaitu 3 bulan dengan 3 kali pendampingan, yaitu OJT 1, OJT 2, dan OJT 3. Nah ini sebenarnya kita melakukan kunjungan sekolah. Seyogianya yang kita kunjungi itu 1 persatu, karena terlalu banyak ya, ada 31 sekolah. Maka di sini dibuatlah sampel mana sekolah yang paling siap sebenarnya. Jadi kita pilih sekolah yang untuk presentasi berbagi praktik baik dari OJT yang dilakukan di sekolah, yaitu 2 sekolah, Sekolah Ibu Anita, SMP Negeri 1 Panen, kemudian sekolah Pak Bungaran, dan di sini juga kita lakukan untuk lokasi juga di sekolah Pak Bungaran ya, SMP Negeri 1 Siantar. Maka nanti yang presentasi untuk berbagi praktik baiknya OJT yang sudah dilakukan sejak tanggal 11. Di sini tentunya sudah kita sampaikan fokus di PMT dan inquiry kolaboratif pada tahap 1-2, yaitu assess dan design. Bapak Ibu, untuk tagihan OJT yang pertama adalah jurnal harian. Jadi di sini masing-masing satuan pendidikan sudah menyiapkan jurnal harian. Berarti tertanggal 11 Agustus Bapak Ibu sudah melakukan apa terkait apa yang Bapak Ibu peroleh di IN 1.
Maka itu semua diterapkan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga di modul kita sudah membuat RTL ya. Maka di sini bagaimana pelaksanaan RTL di sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu dalam OJT selama 3 bulan ini setelah melaksanakan RTL, Bapak Ibu melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya setelah diterapkan semuanya sampai tahap monitoring dan evaluasi, juga tahap tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu ditagih untuk membuat laporan dan juga bahan tayang. Sudah siap kira-kira Bapak Ibu untuk sampai tanggal ini? Yang 5 ini? Siap ya? Wajib siap. Baik, selanjutnya untuk format jurnal harian Bapak Ibu di LMS Bapak Ibu sudah bisa mengunduh, yaitu di fitur OJT. Di sana sudah ada bahan presentasinya bagaimana, laporannya bentuknya bagaimana, sudah dijelaskan di LMS Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh format jurnal harian dan silakan diterapkan. Selanjutnya juga format RTL ini selain kita sudah mengerjakan di modul, waktu kita in 1, ini juga nanti Bapak Ibu tentunya di OJT ini menerapkannya di sekolah untuk menerapkan RTL yang sudah dibuat di sekolah masing-masing. Format RTL juga sudah bisa Bapak Ibu unduh di LMS-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan pelaksanaan RTL di sekolah masing-masing, ini nantinya akan Bapak Ibu lakukan monitoring dan evaluasi RTL. Yang pertama di sini peserta harus melakukan monitoring dan evaluasi ataupun monet terhadap pelaksanaan RTL program pembelajaran mendalam dengan menggunakan inquiry kolaboratif yang sudah kita pelajari di modul. Selanjutnya yang kedua, instrumen monet sudah disusun di tahap in 1. Jadi di in 1 kita sudah menyusun instrumennya Bapak Ibu sehingga peserta dapat langsung menggunakannya pada tahap OJT. Maka apa yang jelasnya intinya di sini yang sudah kita pelajari di in 1 Bapak Ibu semua menerapkannya di sekolah. Kemudian instrumen monet diturunkan dari tujuan dan indikator keterlaksanaan program di RTL, yaitu kolom 2 dan 3 di RTL. Bapak Ibu sudah mengunduh, tentunya sudah mengisi. Kemudian jenis instrumen monet bisa berupa tes, kemudian panduan wawancara, panduan observasi atau angket yang sesuai dengan tujuan yang diukur. Baik, untuk sistem matematika dari laporan ini Bapak Ibu, yang pertama adalah halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, diantaranya di dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, kemudian tujuan penyusunan program dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya bab 2 laporan kegiatan. Bapak Ibu ini tahap-tahap apa ini? Akses, desain, ini akses, desain, implement, measure, reflect, dan change. Ini tahap apa Bapak Ibu? Tahap dari apa? Inquiry, kolaboratif. Jadi untuk hari ini kita belum membuat laporan. Jadi laporan ini kita buat sampai di sebelum in 1 sudah harus selesai dan sudah diunggah di LMS. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini kita masih di tahap B, ya, desain. Jadi artinya di sekolah masing-masing Bapak Ibu kemari sudah mempunyai desain dari inquiry kolaboratif atau program sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Selanjutnya bab 3 merupakan kesimpulan dan saran dan lampiran
lampiran. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin bertanya di mana sih jurnal harian, dokumentasi kegiatan, instrumen monet, surat undangan, surat tugas diupload, kan begitu. Jadi di sini jurnal harian, dokumentasi kegiatan, instrumen monet, surat undangan, dan surat tugas ini dilampirkan di laporan Bapak Ibu. Jadi di OJT ada 2 tagihan di sana, yaitu laporan dan bahan tayang. Bahan tayang itu adalah bahan presentasi. Dari mana bahan presentasi itu Bapak Ibu? Adalah dari laporan. Kalau laporan kan bentuknya dokumen. Nah kemudian buatlah laporan itu dalam bentuk presentasi, karena nanti Bapak Ibu akan mempresentasikannya masing-masing semuanya nanti dibuat. Nah di LMS di situ ada penilaian tentang laporan, kemudian bahan tayang, juga presentasi. Jadi presentasi Bapak Ibu nantinya akan dinilai dan dimasukkan ke dalam LMS. Nih Bapak Ibu, untuk bahan tayang harus membuat semua komponen dalam RTL dan dirancang untuk disajikan dalam waktu 15 menit. Jadi ini nanti sebenarnya di IN2 Bapak Ibu akan mempresentasikan masing-masing satu bahan tayang itu selama 15 menit. Maka beberapa ketentuan dalam presentasi, yang pertama adalah jumlah slide presentasi sebanyak 15 slide. Berarti satu slide 1 menit. Kemudian jumlah untuk isi presentasi di sini tentunya diperkecil dari laporan ya Bapak Ibu, disingkat. Di bahan presentasi yang pertama adalah judul program, kemudian pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan program, dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya deskripsi kondisi satuan pendidikan. Jangan lupa Bapak Ibu. Maka nanti lanjutkan di bahan presentasi di PPT Bapak Ibu untuk C. deskripsi kondisi satuan pendidikan. Yang keempat, tahapan pelaksanaan program diuraikan secara konkret sesuai dengan siklus inquiry kolaboratif Bapak Ibu. Selanjutnya penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Jadi ini sudah saya kirim ya di grup. Belum? Sudah ya, materi ini sudah saya kirim. Bapak Ibu, untuk prakegiatan ini yang sudah kita lakukan sebelum kita berada di sini, yaitu berkoordinasi dengan peserta tentang waktu dan tempat pendampingan. Nah, ini sudah kita lakukan di dalam Zoom, walaupun beberapa peserta di sini tidak hadir Bapak Ibu, tetapi kita saling memberikan informasi kembali di grup WA. Kemudian menentukan waktu dan tempat pendampingan. Sekolah sasaran yang memiliki visi misi kepemimpinan dan pengelolaan yang mendukung pembelajaran mendalam. Nah, yang ketiga yaitu mempelajari tagihan OJT. Memastikan peserta telah mengunggah tagihan OJT tahap 1. Berarti untuk sementara yang Bapak Ibu unggah masih VMT, kemudian dengan bahan tayang ini apa ya? Inquiry kolaboratif tahap 1 dan tahap 2, yaitu akses dan desain. Jadi masih sampai di situ. Nanti setelah kita selesai sebelum IN2, maka laporan itu semua sudah lengkap. Bahan tayang semuanya sudah lengkap. Sudah sampai monet dan tindak lanjut. Tentunya di sini ada Bapak Ibu melakukan siklus. Kalau ada permasalahan di rencana pertama, tentunya akan dievaluasi. Kalau ada ketidaksesuaian, akan dilakukan tindak lanjut dan dimonet lagi kembali sampai benar-benar
pelaksanaannya itu sudah mendekati benar. Kemudian memeriksa perkembangan tagihan peserta tahap 1. Jadi nanti kami juga di sini akan cek progres Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengunggah tagihan dari OJT 1. Kemudian menyiapkan instrumen penilaian progres OJT 1. OJT ya, ini berarti secara keseluruhan. Bapak Ibu, untuk pendampingan 1 ini ada 8 JP, yaitu melakukan kunjungan sekolah yang PMI-nya sudah diselaraskan dengan PM. Selanjutnya nanti kita akan melakukan progress check 1. Nah, di sini ada pendampingan 2, ini 2 minggu yang akan datang, juga 8 JP akan dilakukan juga kunjungan sekolah yang sudah melakukan siklus inquiry kolaboratif. Kemudian juga akan dilakukan progres untuk cek 2. Dan untuk OJT 3 kita tidak melakukan kunjungan Bapak Ibu, karena di sini hanya melakukan progres cek 3 dari laporan dan bahan tayang. Jadi di sini untuk OJT 3 tentunya Bapak Ibu sudah selesai semua, baik pelaksanaan, monet maupun tindak lanjut. Untuk rundown kita hari ini Bapak Ibu, kita fokus pada pemberian gambaran peserta pelatihan tentang penyelarasan visi misi, tujuan sekolah dengan PM, serta siklus inquiry kolaboratif tahap akses dan desain. Bapak Ibu, seyogianya kita masuk jam 8. Maka di sini rundownnya untuk jam 8 sampai 8.45 kita masing-masing sekolah sasaran memberikan ya pengajar diklat ini yang memberikan paparan tentang OJT 1 ya. Kemudian strategi pendampingan dan kunjungan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita akan 2 kelompok mempresentasikan. Tentunya di sini sudah kita pilih Ibu Anita dan Bapak Bunggaran yang akan melakukan presentasi. Tetapi Bapak Ibu, sebelum melakukan presentasi nanti kita akan berkeliling di sekolah ini untuk membantu mungkin ya, karena kita akan menanggapi dari visi misi dan tujuan yang sudah dibuat oleh Bapak Bunggaran di SMP 1 ini. Kemudian inquiry kolaboratif tahap akses dan desain, kita akan memberikan masukan berdasarkan pengamatan kita Bapak Ibu. Sebelum melaksanakan penyelarasan visi misi dan tujuan dengan pembelajaran mendalam, tentunya kita pertama sekali yang kita lakukan adalah identifikasi karakteristik sekolah. Di 8334 kerangka pembelajaran, di sana ada apa saja Bapak Ibu yang Pak mengingat kembali praktik pedagogi. Nah, ini kita amati Bapak Ibu, nanti kita bisa masuk ke kelas, kita amati bagaimana praktik pedagogis yang seharusnya dilaksanakan nanti di pembelajaran mendalam. Bagaimana keadaan yang sekarang, kondisi sekarang, dan kondisi yang akan kita diharapkan dalam pembelajaran mendalam. Lalu kita nanti akan melihat bagaimana visi-visi dan tujuan yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Siantar. Setelah itu yang kedua apa Bapak Ibu? Praktik pedagogis. Yang kedua apa Bapak Ibu? Penciptaan lingkungan belajar. Nah, ini kita lihat lingkungan dari SMP Negeri 1 Siantar. Tentu 7 aset itu Bapak Ibu, 7 aset harus kita kuasai. Di sini apa-apa saja sebenarnya yang sudah ada di SMP Negeri 1 Bandar, SMP Negeri 1 Siantar. Nah, inilah nanti menjadi masukan bagi kita setelah kita mengamati, oh Pak Bunggaran, Bapak punya ini. Masukkanlah itu di visi misi, visinya bagaimana, misinya bagaimana, tujuannya bagaimana. Lalu bagaimana untuk kerangka pembelajaran di
SMP Negeri 1 Bandar ini sesuai dengan yang kita amati, kita menjadi masukan sehingga dapat menyempurnakan visi misi dan tujuan yang dibuat oleh Bapak Bugaran. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Kemitraan, itu yang keempat ya, kemitraan belajar. Jadi di sini tentunya kemitraan belajar itu yang di dalam siswa, guru, kepala sekolah, tendi, dan semua warga di sekolah, semua warga sekolah. Tetapi kita amati juga lingkungan masyarakat sekitar. Ada apa? Kalau tadi lingkungan belajar di depan ini ada dekat dengan masjid, mungkin ada gereja, mungkin ada kantor-kantor pemerintahan. Nah itu bisa kan di pembelajaran mendalam dimanfaatkan sebagai pemanfaatan atau penciptaan lingkungan belajar. Lalu apakah ada lagi mungkin keterampilan-keterampilan dari adat-adat tradisional dari Simalungun seperti tenun, mungkin di dekat dari sekolah ini ada tukang tenun. Nah itu juga bisa dijadikan untuk lingkungan belajar bagi anak mungkin di prakarya atau mata pelajaran lain. Lalu dekat dengan apa lagi di sini? Danau Toba, mungkin Danau Toba masih juga aset ya, aset Simalungun. Ini juga menjadi aset lingkungan belajar bagi SMP Negeri 1 Siantar. Kemudian ada kemitraan, ini tadi kembali ke kemitraan. Kemitraan apa yang bisa kita lakukan untuk sesuai dengan lingkungan belajar? Tentu ini juga terhubung dengan kemitraan. Bagaimana kemitraan dengan mungkin kalau ada kantor lurah di sini dengan kelurahan, dengan PLN, itu juga bisa, atau komunitas-komunitas itu aset apa ya, sosial, aset politik juga ada ya, aset politik, aset sosial, aset masyarakat, aset lingkungan, finansial, fisik dan sebagainya. Itu ada 7 Bapak Ibu, tentu kita kaitkan juga di sini untuk penciptaan lingkungan belajar dan kemitraan tadi. Selanjutnya yang keempat, pemanfaatan digital. Nah nanti kita akan berkeliling bagaimana kondisi internet dari SMP Negeri 1 Siantar, bagaimana kondisi dari teknologi baik alat maupun guru yang mumpuni dalam teknologi. Nanti bisa kita amati di sini Bapak Ibu. Setelah ini, setelah kita berkeliling, baru kemudian 2 orang yang sudah kita pilih, 2 kepala sekolah mempresentasikan visi misinya. Seyogianya kita juga berkeliling di sekolah Ibu Anita, tentunya di kelompok 1. Di kelompok 1 berkeliling, baru kita berkumpul lagi kembali ke sini. Karena di sini adalah pusat kota ya, jadi dari sana kemarin kan jauh karena kondisi sekolah kita sekolah sasaran yang jauh, maka kita satukan di sini untuk melakukan pendampingan OJT. Nah, ini sudah semuanya Bapak Ibu. Kita akan nanti mendampingi Bapak Ibu melakukan kunjungan. Sebenarnya pengajar diklat saja cukup, tetapi di sini kita melibatkan semua karena memang semua ini Bapak Ibu yang belajar nanti. Jadi kami hanya mendampingi. Kemudian kita nanti akan memandu refleksi pada setelah kita, disitulah penyampaian atau berbagi praktik baik ya yang dilakukan oleh 2 sekolah. Nah selanjutnya di jam 13.30 Bapak Ibu nanti kita akan melakukan progres ya, melaporkan atau peserta di sini bertanya, banyak bertanya tentang progres atau kendala yang dialami oleh peserta, dan pengajar diklat akan memberikan umpan balik. Selanjutnya di jam 15 sampai 15.45 pengajar diklat menjelaskan target tagihan pendampingan 2. Nah itu saja Bapak Ibu. Ini ada tagihan tentunya tugas kepala sekolah sasaran di pendampingan 1. Sebenarnya ini sekolah sasaran, berarti Pak Bugaran ya dengan Ibu Anita. Di sini berbagi ya, berbagi praktik baik, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian menunjukkan dokumen visi misi dan tujuan yang sudah diselaraskan. Kalau sudah ditampilkan, sudah ditunjukkan gitu kan.
sudah dilihat oleh semua peserta baik pengajar diklat. Kemudian mempresentasikan teknik sosialisasi yang telah dilakukan, membagi praktik pelaksanaan siklus akses dan desain di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini tugasnya sekolah sasaran. Jadi nanti kita akan melakukan presentasi. Setelah presentasi silakan Bapak Ibu bantu atau sama-sama berdiskusi bagaimana menyempurnakan VMP dari sekolah Pak Bungaran dengan sekolah Depanita. Dan itu menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memberikan masukan, tentunya bisa membuat untuk sekolah masing-masing. Karena sudah tahu tadi kekurangan, kelebihannya apa, maka ambil kelebihannya dan kekurangannya tentu akan dipelajari kembali bagaimana supaya menjadi suatu kelebihan. Itu saja Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk yang akan kita laksanakan? Jam berapa kita kunjungan?